mari kita berhenti ngomongin Jokowi, nah kita mulai ngomongin Prabowo. Nah, itu pertanyaan yang dungu tuh. Sorry aja. Anda mesti minta. Yes, bisa. Ya, bukan Anda yang dungu, pertanyaannya dungu itu. Dari situ, ya. Kesempatan yang diberikan. Tadi saya sudah angkat tangan dari tadi, tapi karena banyak orang, terutama para dosen diberi kesempatan lebih banyak, sehingga di sini saya bertanya. Pertanyaan saya, apakah nanti setelah Bapak berdua berbicara tadi, saya melihat bahwa ada sesuatu yang kontra. Artinya kontra karena apa? Karena cara kita memasuknya dengan berpikir yang cara berpikir yang emosional. Artinya kita masuk dengan satu poin, nanti bisa jadi pemimpin juga akan berontak terhadap kita. Sehingga saya pikir adanya oposisi itu suatu kebaikan. Sudah banyak partai masuk dalam oposisi, terutama. Pertanyaan saya, apakah ada lebih baiknya kita masuk dalam sebuah negara yang oposisi yang bersifat etis, yakni tidak pada poin oposisi yang etis, lalu poin sudah tangkap. Ada lagi pertanyaan, ya, si Smith dari wartawan dari luar. Lo wartawan tuh harus bisa bertanya. Media, oke, Sarnus, ya, singkat pertanyaan. Baik, terima kasih. Salah satu yang paling fatal dari pemerintahan Jokowi itu berlangsung tanpa kontrol, kan, dan ada berbagai cara yang dia pakai untuk memberangus suara kritis itu. Yang pertama itu ya membangun koalisi gendut, sehingga pembahasan undang-undang yang kontroversial di mata publik itu ya langsung tanggap, disetujui begitu saja. Yang kedua ada depolitisasi gerakan kritis, ya, bagaimana akademis itu dijebloskan ke dalam sistem pemerintahan dan akhirnya nalar kritisnya itu menjadi mati. Dari rektor banyak yang menjadi sekedar operator kekuasaan. Dan ini tentu saja buruk untuk demokrasi, apalagi kita tahu bersama civil society kita, masyarakat kita belum terlalu kuat secara epistemik. Dan ini melemahkan fungsi kontrol, dan kalau kontrolnya lemah, maka jalan menuju negara yang otoriter menjadi semakin lebar, kan. Nah, pertanyaan saya sederhana, kira-kira resep dari Bung Rocky juga Bung Edu, ya, bagaimana, apakah seorang intelektual bisa masih tetap kritis ketika dia berada dalam kekuasaan? Seperti apa intelektual itu harus bersikap dan bertindak ketika dia juga menjadi bagian dari kekuasaan? Itu saja, terima kasih. Baik, langsung ditanggapi. Dua pertanyaan. Oke, fungsi intelektual adalah membangun koloni di dalam kekuasaan. Jadi koloni sebetulnya. Apa dasar koloni itu? Perbedaan etik. Kan itu yang kita bayangkan, teman-teman LSM datang ke mahkamah, ke Pak Jokowi pada waktu itu, masuk ke istana. Kita dalilkan, kalian, the intellectual, etikus, masyarakat sipil, kami izinkan berkoloni di istana, berkumpul di sekitar kantornya Muldoko tuh. Semua LSM kita anjurkan begitu, tetapi kami lapor ke kita karena kami yang kirim kalian. Lama-lama dia going native, dia cari suaka justru di wilayah kemaksiatan politik. Kenapa? Karena godaan material, moralnya kalah karena material. Jadi itu artinya kita gagal mengekspor rasionalitas, morality ke dalam wilayah itu. Jadi itu pentingnya kemampuan dari awal untuk mengatakan kalau kami masuk ke kekuasaan, kami melapor keluar, bukan jalan bersama-sama dengan presiden. Dulu saya ingin supaya teman-teman LSM, wartawan senior, pejuang hak asasi manusia, aktivis lingkungan masuk ke istana, dampingi Jokowi, kasih dia pengetahuan tentang moral ethics, kasih dia pengetahuan tentang the primacy of civilian value itu. Lama-lama dia justru cari suaka di situ karena dikritik oleh masyarakat sipil yang di luar, kan. Jadi itu pentingnya imbangan kekuasaan hanya terjadi di dalam sistem demokrasi kalau ada countervailing force, countervailing ideas. Itu semua kita sebut dengan satu kata oposisi itu. Nah, oposisi itu cuma dua, oposisi pragmatis atau oposisi etis.
Oposisi pragmatis adalah nunggu di situ untuk dipanggil karena ngoceh-ngoceh. Oposisi etis bikin jarak dari situ, itu intinya. Nah, intelektual fungsinya membuat jarak dengan prinsip kami beroposisi secara etis. Imperatifnya jelas itu, hitam atau putih itu. Jadi keabu-abuan itu ada pertanda bahwa Anda bukan datang dari tradisi intelektual. Tidak mungkin misalnya Anda belajar logika, terus Anda dapat logika Anda dapat berapa? B plus, A minus. Nggak ada, logika itu atau A atau 0. Iya, Anda bisa beli logis atau logis, oke ya, kasih. Terima kasih. Saya Anselda Lopez, pensiunan wartawan Kompas. Kalau boleh bertanya, tadi dalam diagnosis kesehatan tadi, Indonesia tadi, kita sudah berkesimpulan bahwa demokrasi kita hancur-hancuran. Terus ada suara-suara bagaimana kita berontak, kita robohkan negara ini, quote and quote, quote and quote. Tapi menurut saya dalam quote and quote ini, rombak negara ini, mungkin yang harus kita lakukan sekarang, kita kembali ke Undang Dasar 45. Amandemen Undang Dasar 45 sekarang ini justru menghidupkan kaum kapitalis dan oligarkis, dan sekarang mereka bergerak bebas sekali. Ya, jadi bagaimana kita kembali ke Undang Dasar 45? Kalaupun kita perlu ada perubahan-perubahan lewat adendum, ya, amanah kita perlu perbaiki. Jangan seperti sekarang total semua kita perbaiki. Dengan kembali ke Undang Dasar 45, kita juga menghidupkan kembali MPR. MPR tidak seperti sekarang menjadi lembaga tinggi negara, tapi juga lembaga tertinggi negara sehingga bisa mengontrol presiden. Sekarang presiden sebenarnya karena tidak bisa dikontrol oleh MPR. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansel. Ya, silakan terakhir. Baik Bapak, terima kasih Bung Rocky. Bung Rocky, langsung saja saya bertanya. Bang Rocky ini dulu suaranya adalah suara minoritas, tapi sekarang sudah menjadi suara mayoritas. Penyampaian saya ini bahwa dulu Abang Rocky bersuara sebagai oposisi, tetapi sendiri, tapi sekarang sudah menjadi mayoritas. Dan saya mau tanya, kira-kira riset apa yang Bang Rocky lakukan sehingga sementara berjalan pemerintahan Jokowi, Bung Rocky langsung mengatakan bahwa ini salah, ini salah, ini salah, dan Bang Rocky berteriak. Tapi pada waktu itu banyak yang mengatakan bahwa Rocky hanya omong-omong saja. Nah, sekarang kira-kira apa riset atau kiat atau terobosan apa yang Bang Rocky lakukan dalam kepemimpinan Prabowo Gibran? Nah, karena setelah daripada pemilu ini kan terjadi kecurangan, artinya dalam tanda kutip bahwa sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana Bang Rocky melihat dan mungkin ada riset atau kajian lebih lanjut tentang kepemimpinan Prabowo Gibran 5 tahun ini? Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sambungan dari ini, Pak Rocky, karena suara Pak Rocky sekarang menjadi suara mayoritas, dia katakan. Apa kira-kira yang harus dilakukan agar suara Pak Rocky ini mengalami proses institusionalisasi secara politis menjadi partai politik? Silakan. Ya, saya ngerti semua menginginkan ada eskalasi. Pada saat ada eskalasi politik, orang tahu bahwa eskalasi itu hanya bisa ditampung oleh kekuatan yang baru. Kan itu psikologi tersembunyi dari kalian kan. Tapi kalian cemas kalau eskalasi terjadi tanpa ada instalasi yang menampung itu, maka meluap. Kalau meluap itu dia ditampung oleh the radical politics misalnya tuh, yang kita sebut ekstremis atau segala macam itu dari segala sudut dunia kan. Tetapi satu hal ingin saya pastikan bahwa tadi pertanyaan, karena Anda mesti asumsikan bahwa Prabowo yang harus menghentikan bicara tentang Jokowi. Kan kita semua udah nggak bicara tentang Jokowi, kita bicara Jokowi untuk mengingatkan Prabowo bahwa dia berdampingan dengan seseorang yang memaksiatkan politik, yang mengubah politik menjadi demokrasi jadi kerajaan kan. Jadi juga mesti jelas itu cara bertanyanya. Ngapain saya disuruh untuk tidak ngomongin Jokowi, sementara Prabowo adalah brainchild, anak pikiran dari Jokowi. Apakah Jokowi bilang begitu? Enggak, Prabowo sendiri bilang bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi sejak awal. Maka siapa yang mesti hentikan itu? Ya dia sendiri kan. Nah, kita hanya membantu untuk mengingatkan pada publik bahwa ada persembunyian kekuasaan di era Pak Prabowo yang disponsor oleh Jokowi. Siapa dia? Ya anaknya sendiri. Kan di situ duelnya di situ tuh. Jadi banyak orang ingin memisahkan Prabowo dari Gibran, dari Jokowi, oke aja. Tetapi tetap kita mesti dalilkan dari Lerero bahwa politik itu hanya hidup kalau ada oversight committee yang kita sebut sebagai imperatif moral, kita sebut sebagai oposisi. Apapun itu mesti ada a new kind of grammar baru tuh. Nah, itu yang kita nggak lihat.
potensinya ke pemerintahan berikut. Jadi selama Pak Prabowo mengatakan bahwa dia hanya melanjutkan Jokowi, nah selama itu seluruh keburukan Jokowi juga carry over, masuk lagi, terbawa lagi ke situ kan. Jadi mesti jernih itu. Yang kedua soal amandemen, kita udah hitung itu di dalam kalkulasi dengan segala macam cara kita kejar informasi itu. Ini soal amandemen mana ya? Yang Amandemen konstitusi kembali ke UUD 45 yang iya itu betul. Dalil itu kita perlukan untuk membedakan bahwa di awal kita buat konstitusi itu di dalamnya ada prinsip bahwa ada kesetaraan argumen di dalam MPR. Kan itu kita bayangkan begitu kan. Tapi kemudian MPR itu berubah menjadi pembenar pada kekuasaan kan. Dia jadi nomenklatur di dalam politik yang hanya mensuplai kepentingan. Pada waktu Pak Bung Karno memulai memalsukan kedudukan MPR itu sebagai pembuat pembenaran bahwa dia menjadi presiden seumur hidup. Demikian juga Pak Soeharto mengatakan gampang, kalau ada yang beroposisi saya culik aja satu anggota MPR maka tidak quorum. Dia culik aja, dibilang 23 dan itu adalah fraksi ABRI di DPR. Jadi kita juga mesti hati-hati dengan diskursus itu. Karena memang ideal type-nya itu, formanya itu adalah kedaulatan rakyat. Tetapi dalam sejarah dia menjadi menjadi tempat presiden meminta di backup dengan kedaulatan itu. Jadi kalau kita mau balik pada sistem MPR, kita mesti pastikan bahwa MPR itu dibentuk atas dasar kedaulatan rakyat, bukan atas dasar kompromi di parlemen. Nah sekarang soalnya mau kompromi di situ kan, karena ada orang yang mau jadi ketua MPR, ada orang yang ingin supaya MPR itu nanti dia yang kendalikan, supaya dia jadi bagian dari kekuasaan. Jadi saya kira itu prinsip Pak Lopez. Ya itu maksud saya. Iya, ya itu poin saya di situ. Jadi dia mesti datang dari dorongan ideologis dari kedaulatan rakyat, bukan karena hanya keinginan yang ini masuk di situ masuk. Jadi saya kira itu didesain ulang. Itu juga semacam percobaan untuk memperlihatkan bahwa ada a new kind of democracy diucapkan, diproduce dari pengalaman politik Indonesia tuh. Oke. Terima kasih Pak Ansar. Saya berteman dengan Polikarpus Lopez itu ya. Jadi sekali lagi itu intinya. Yang terakhir soal apa? Soal ya oposisi itu kan kita mengatakan oposisi di dalam upaya mengubah ekosistem politik, bukan untuk mencari cara supaya masuk dalam ekosistem itu kan. Jadi tetap namanya oposisi itu adalah di dalam filsafat namanya paralel polis. Ini ada polis resmi, official polis. Ini ada paralel polis, paralel politik yang dulu dipraktekkan oleh Lech Wałęsa, oleh siapa namanya waktu Cekoslovakia, presiden siapa itu? Yang sastrawan itu siapa nih yang mendapat Nobel ya bukan ini di Eropa Timur itu kita sebut yang nulis buku The Power of the Powerless. Dia sastrawan loh, dia wartawan loh di dulu nama media mereka Samizdat, artinya bawah tanah tuh. Udah, ini perlu moke dulu nih baru bisa. Jadi itu alternatifnya kan. Nah pikiran itu selalu punya kecenderungan atau bahkan kita sebut pikiran kalau kita menantang pikiran yang lain. Jadi oposisi memang harus mulai dari pikiran. Baru itu sempurna. Kalau oposisi hanya dalam hasrat, ya itu artinya oposisi yang pragmatis. Jadi kita ingin oposisi yang secara imperatif, secara kantian kategorial itu betul-betul menguji yang ada. Jadi oposisi semacam devil's advocate, advocatus diaboli untuk menguji yang ada tuh. Itu pentingnya. Nah itu hanya mungkin dirumuskan dari ruang kuliah, bukan dari ruang rapat partai.